Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa memanjatkan syukur kehadiratnya atas segala nikmat, limpahan rahmat pada kita semuanya. Pada kesempatan siang sore hari ini kita masih diberi nafas, diberi kesempatan, diberi kelonggaran untuk hadir di majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Qudwah Hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, materi pada sore hari ini itu tentang hadis nomor 1 dari kitab Arba'in An-Nawawi karangan Imam An-Nawawi. Hadis ini sudah populer dan barangkali sudah dihafal sebagian dari panjenengan dan setidaknya sering mendengar ya, dan sering bahkan mungkin mendapatkan kajian tentang hadis ini sesuai dengan kurikulum yang ada, karena memang salah satu dari materi hadis ini adalah beberapa hadis yang dinukil dari kitab Arba'in An-Nawawi. Ini hadis yang pertama yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Bapak dan Ibu, ini penggalan kata dua kalimat yang sepertinya hampir sama, tetapi ada perbedaan antara sesungguhnya setiap amal tergantung pada niat, kemudian penggalan yang kedua setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Bapak dan Ibu, penggalan yang pertama ini fokusnya pada amalan itu sendiri, bahwa setiap amalan atau aktivitas itu akan mempunyai nilai atau memiliki makna, memiliki bobot. Tentunya ini parameternya adalah nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau satu aktivitas itu bisa jadi ia akan bernilai ibadah dan bisa jadi tidak. Bisa jadi bernilai ibadah, bisa jadi tidak. Seperti contoh saja tidur di masjid. Tidur di masjid umpamanya. Atau di sini ini tempat sholat, tidur di sini. Itu dia akan bernilai mubah dan dia bisa bernilai ibadah, itu akan tergantung dari niat itu. Tidur kita itu bisa dinilai ibadah ketika niat kita tidur atau pergi ke musola ini terus kemudian tertidur atau tidur, itu diniatkan umpamanya itikaf. Ya, itikaf. Baik saking capeknya atau sengaja tidur karena memang bagian daripada mengistirahatkan badan,
Ya, karena hak badan itu punya hak untuk diistirahatkan. Ya. Maka dalam kondisi semacam itu karena memang niat awalnya ke sini itu iktikaf. Itu maka tidurnya itu menjadi tidur bernilai iktikaf, berpahala iktikaf. Nah, tapi tidur itu menjadi mubah ketika memang ke sini itu ya niatnya hanya untuk tidur saja. Ya, istirahat di sini loh. Mungkin di di kamar atau di mesnya mungkin panas atau gerah gitu ya. Pengen di sinilah yang agak lebar, adem gitu. Jadi penggalan pertama itu. Ya. Maka termasuk amalan yang secara zahir itu sebenarnya ibadah itu. Mahdhur, umpamanya sholat gitu ya. Sholat itu kan ibadah. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Orang yang melakukan itu sudah pasti dia, siapapun orang akan mengatakan bahwa dia itu sholat itu. Tetapi dia bisa bernilai ibadah dan bahkan tidak bisa bernilai ibadah walaupun fisiknya, tampilannya, penampakannya itu sholat. Tidak ada orang yang mengatakan Allahu Akbar terus kemudian setelah takbir baca Al-Fatihah sampai kemudian salam kok ini orang sedang mencangkul. Tidak mungkin. Ya, itu orang sedang sholat. Sholat itu adalah ibadah. Nah, tapi kapan tidak bernilai ibadah? Ketika niatnya bukan untuk ibadah, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika memang niatnya ya tadinya memang nggak pernah sholat, mulai sholat, ya. Anda pakai dengan tetangga, pakai dengan sanak famili pas datang. Tadinya nggak pernah sholat itu, tapi ketika sanak saudaranya datang, gitu ya, ya ini sholat, kan gitu ya. Nah, bisa jadi begitu ya. Nah, itu fisiknya atau kelihatannya ibadah, tetapi nilainya bukan nilai ibadah. Makanya diteruskan pada kalimat berikutnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Maka setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Nah, orang itu niatnya apa? Dia akan mendapatkan itu. Dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, tidak niat, ya nggak akan dapat. Gitu. Niat tapi niatnya nggak lillahi ta'ala, ya dapatnya tidak lillahi ta'ala itu. Nah, ini makna dari kedua kalimat ini. Nah, kemudian setelah dua kalimat innamal niat, kemudian wa innamal likulli imri'in ma nawa, kemudian dilanjutkan dengan memberikan contoh. Rasulullah memberikan contoh amal, memberikan contoh perbuatan antara yang kemudian mendapatkan pahala bernilai ibadah maupun yang tidak bernilai ibadah. Apa itu? Dalam kalimat berikutnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ini contoh amal. Kebetulan yang dicontohkan adalah hijrah. Barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala hijrahnya Allah dan Rasulnya. Nah, sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya itu untuk urusan dunia yang dia cari, awim ra'atin, atau seorang wanita yang kihuha, yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu kepada apa yang ia tuju. Gitu. Hijrahnya itu kepada apa yang ia tuju. Jadi memang ini karena niatnya, kalau yang pertama, penggalan yang pertama tadi, niatnya itu hijrahnya itu ilallahi wa rasulihi, maka ia akan dapat pahala hijrah
kepada Allah dan Rasulnya, itu berarti ibadah. Nah, tapi hijrahnya itu yang kedua, kok kepada dunia dan urusan wanita yang akan dinikahi, ya dapatnya itu. Ya dapat itu, tidak lebih daripada itu. Kalaupun dia kemudian dapat dunia yang banyak, kemudian dapat wanita yang dia kehendaki untuk dinikahi, ya dapatnya itu saja, nggak lebih, nggak lebih. Nah, nanti akan kita terangkan hijrah itu apa gitu. Asbabul wurud dari hadis ini adalah terkait dengan hijrahnya seorang laki-laki yang hendak menikahi Ummu Qais. Ya, Ummu Qais. Tapi laki-laki ini ditolak oleh Ummu Qais. Ya. Dia, Ummu Qais ini bisa menerima atau mau menerima khitbahnya si laki-laki itu, asalkan laki-laki itu mengikuti hijrahnya wanita itu bersama Rasul ke Madinah. Hijrah itu pindah ya. Ya. Jadi Rasulullah diperintahkan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Ya. Nah, itu merupakan syariat ibadah ya, yang kemudian siapapun yang mengikuti langkah-langkah Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka ia akan mendapatkan pahala hijrah. Monggo. Dan hijrahnya dinilai illallahi wa rasulihi. Nah, wanita yang namanya Ummu Qais itu dia itu adalah wanita muslimah yang taat, yang kemudian ketika ada perintah hijrah, Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka Ummu Qais itu mengikuti jejak Rasulullah ini. Nah, pada saat itu laki-laki ini memang ingin menikahi Ummu Qais itu. Ya. Tidak bisa kecuali kamu ikut hijrah. Nah, laki-laki itu akhirnya hijrah. Laki-laki itu akhirnya hijrah. Dipindah dari Makkah menuju Madinah. Nah, tapi kalau dilihat dari motivasinya, kalau Ummu Qais itu motivasinya adalah mengikuti Rasul, ilallahi wa rasulihi. Tapi kalau laki-laki yang mau menikahi si Ummu Qais itu ya niatnya karena pindahnya itu ben untuk itu Ummu Qais, agar mendapatkan bisa menikahi Ummu Qais gitu. Nah, makanya laki-laki ini disebut muhajir Ummul Qais. Orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Ya. Maka si laki-laki itu tidak mendapatkan pahala hijrah, tapi dia hanya mendapatkan wanita tadi gitu. Nah, ini sama perbuatan yang sama ya, tapi bisa bernilai berbeda. Seperti tadi tidur di dua orang sama-sama di masjid, sama-sama tidur siang-siang gitu. Si fulan A itu niatnya iktikaf. Iktikaf itu kapan saja, tidak harus puasa ya, nah, tidak harus Ramadan, kapan saja, dan waktunya tidak harus panjang, walaupun sebentar. Nah, itu iktikaf ya, tidak harus ya, siang boleh, pagi boleh, ini boleh ya. Itu diniatkan iktikaf kok tidur dapat. Yang B dia mungkin kelelahan terus istirahat begitu saja, tidak ada niat, pokoknya saya niatnya mengistirahatkan badan. Sudah, dapatnya dia yang B itu dapatnya mengistirahatkan badannya jadi kuat lagi, sehat lagi. Tapi yang sing A itu mendapatkan ya badannya juga sudah sehat, sudah segar, tapi juga dapat pahala hijrah. Jadi dapat dua. Nah, makanya kadang Bapak dan Ibu, kalau mencari akhirat itu insya Allah dunia dapat, tapi kalau mencari dunia akhirat enggak, belum tentu dapat gitu. Nah, itulah eloknya ya. Ini asbabul wurud ya. Nah, kemudian
urgensi atau pentingnya hadis. Ya. Bapak dan Ibu, hadis ini hadis yang agung, hadis yang nah, disebut sebagai hadis ahad, ya. Karena periwayatannya itu hanya dari satu jalur, yaitu Umar bin Khattab. Ya. Tidak ada yang meriwayatkan lain selain dari Umar bin Khattab itu. Tetapi setelah itu diriwayatkan oleh banyak para perawi hadis yang luar biasa banyak, ya. Sehingga walaupun ini hadis ahad tapi derajatnya menjadi sahih, ya, menjadi sahih. Yang hadis itu kan begitu, ada yang diriwayatkan oleh beberapa riwayat itu saling mendukung, karena banyak yang meriwayatkan asal hadis hasan menjadi sahih, gitu ya. Karena banyak jalan periwayatannya. Ya. Jadi hadis ini, hadis tertentu itu diriwayatkan dari siapa gitu. Jadi sumber pertamanya ini loh, itu dari berbagai orang gitu. Tapi kalau hadis ini itu cuma satu orang, itu Umar bin Khattab. Tapi setelah itu diriwayatkan oleh banyak orang. Ya, tapi asalnya dari Rasulullah ke berikutnya itu hanya Umar bin Khattab. Itu makanya disebut ahad. Tapi kemudian masyhur dan menjadi derajatnya menjadi hadis sahih. Nah, urgensi hadisnya yang pertama Abu Dawud. Ini dari Abu Dawud. Ya, hadis ini merupakan setengah dari ilmu. Ya, dikatakan oleh beliau demikian. Kok setengah dari ilmu gimana? Ya, yang setengahnya amalan lahir, dan yang setengah itu amalan batin. Amalan itu ada amalan lahir, ada amalan batin. Nah, niat itu adalah amalan batin, maka setengahnya. Setengah yang lain itu amal nyatanya. Nah, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa hadis ini sepertiga ilmu. Karena perbuatan seseorang itu terdiri dari tiga istilahnya ya? Tiga unsur ya? Hati, lisan, dan amal anggota badan. Perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Maka, niat itu adalah amalan hati. Niat itu asalnya bukan amalan lisan, ya, bukan amalan lisan, tapi amalan hati. Nanti di belakang ada penjelasannya. Ya, maka nanti ada waktu dan tempatnya niat. Gitu. Nah, yang ketiga, para ulama mengawali karya-karyanya dengan hadis ini. Ya. Jadi hadis-hadis ini kalau ada kitab-kitab hadis, itu hadis innamal a'malu binniyat itu selalu ditempatkan di hadis yang pertama gitu. Makanya Imam An-Nawawi itu dalam kitabnya Al-Adhkar, kemudian Arba'in An-Nawawi, kemudian Riyadhus Sholihin, itu hadis pertamanya itu innamal a'malu binniyat. Ya. Karena memang ini sebagai tanbih itu sebagai penekanan, sebagai peringatan istilahnya ya, bahwa agar pencarian ilmu atau perbuatan amal itu benar-benar diniatkan hanya kepada Allah. Karena para ulama ini sangat memahami bahwa apalah artinya gitu, satu perbuatan atau perkataan, ya, apa yang dia lakukan itu kalau tidak diawali dengan niat itu nggak ada gunanya gitu, sia-sia. Padahal mungkin sudah berdarah-darah, sudah rekoso itu apa ya? Bahasa Indonesia rekoso. Bersusah payah gitu melakukan satu ini.
Perasaan sudah bernilai gitu menurut pandangan manusia, tapi di pandangan Allah tidak ternyata, karena salah niat. Nah, niat itu harus bersih, Bu. Tidak boleh bercabang, Bu. Ya. Bercabang itu umpamanya saya niat infak ini ya karena ini menjalankan ajaran agama. Tapi saya juga biar dihargai orang lain bahwa saya bisa infak. Jadi ada cabang gitu. Ada lillahi ta'ala tapi ada cabang lainnya itu. Ya, cabang lainnya itu macam-macam. Biar dilihatkah, biar dipujikah, biar diakui eksistensinya kah, atau apalah gitu. Artinya bercabang. Nah, setiap yang bercabang gini, ini tidak murni artinya, Bu. Ya, dan itu menjadi akhirnya amal itu menjadi sia-sia. Perasaan makanya, perasaan bahwa seorang beramal itu ya sudah ikhlas gitu. Tapi nyatanya belum gitu. Bahkan ada satu ulama itu mengatakan begini, Bu. Barang siapa yang melihat bahwa dirinya ikhlas, itu sejatinya belum ikhlas. Rekoso ya. Iya. Barang siapa yang melihat dirinya itu ikhlas, ya, maka sejatinya belum ikhlas. Atau barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya itu ikhlas, sebenarnya dia tidak ikhlas. Karena apa? Karena keikhlasannya itu supaya dilihat oleh orang lain bahwa dirinya itu ikhlas itu loh. Nah, pun ini saya ikhlas betul ini. Nah, gitu loh. Udahlah, saya berikan kepada jenengan itu, saya ikhlas betul itu. Ini ingin memperlihatkan bahwa saya ini ikhlas itu. Biar orang lain melihat bahwa saya itu ikhlas itu. Nah, yang demikian itu ternyata belum ikhlas. Karena dalam keikhlasan itu ada unsur apa namanya itu? Riya. Ya. Walaupun yang diriakan itu keikhlasannya sendiri. Gitu ya. Mun buni kula utangi kali jenengan iki ikhlas tenan kula. Ya Allah. Ya. Ternyata belum ikhlas. Makanya dikatakan bahwa barang siapa yang bisa beramal dengan ikhlas walaupun satu detik ya, itu maka dia selamat. Ini adalah tanbih juga, ini adalah peringatan juga, ini adalah perhatian juga bahwa kita itu hendaknya dalam segala amal itu selalu namanya tajdid dunia. Jadi memperbaharui niat, Bapak. Memperbaharui niat. Betul-betul bahwa yang kita lakukan ini lillahi ta'ala, berasal dari qalbu yang dalam dan itu tidak perlu diperlihatkan. Dan itu untuk menghadirkan niat itu sesuatu yang tidak mudah. Karena di situ berbarengan dengan setan menggoda. Supaya apa? Supaya amalan itu tidak bernilai gitu. Nah, maka niat itu dulu pernah saya sampaikan ya Bapak dan Ibu bahwa niat itu ada di dalam 3 tempat. Pertama di awal melakukan aktivitas, yang kedua di tengah-tengah melakukan aktivitas, dan yang ketiga di akhir melakukan aktivitas amal. Di awal melakukan amal, maka dia harus lillahi, nawaitunya itu nawaitu lillahi ta'ala, benar-benar bukan karena orang lain, bukan karena bermotivasi dunia. Nah, itu enggak saya perlukan. Itu yang pertama. Tapi ingat, lulus di situ, lulus di niat awal belum tentu lulus di tengah, di prosesnya. Bisa jadi di prosesnya itu nanti ada unsur-unsur ya, biar dilihat, ya, atau apalah begitu, ada tumpangan gitu yang dibisikkan oleh syaitan untuk kemudian membelokkan orientasi tujuan akhirnya.
tidak orientasi lillahi ta'ala, tapi menjadi bercabang. Sudah lulus di awal, sudah lulus di tengah, belum tentu lulus di akhir. Oh sudah akhir baik-baik, amal bagus, lillahi ta'ala, tengahnya prosesnya udah bagus gitu. Kok kenapa harus diperdengarkan orang lain? Harus diperlihatkan orang lain? Ya, aduh saya ngantuk sekali, saya lemah, lelah. Nah ngapain? Tadi malam bangunnya ke malemen, ke gasien gitu namanya. Karena tahajud gitu. Gak usah, nggak perlu. Nah tapi begini Bu, kemarin itu saya mengikuti kajiannya Gus Baha. Amal yang dilakukan itu baik mana antara yang diperlihatkan dengan yang tidak diperlihatkan. Ini kondisional Pak. Ya. Karena Imam Ghazali itu menyampaikan bahwa kalau tidak takut riya, ya, maka amal baik itu sebaiknya diperlihatkan. Agar supaya apa? Agar supaya kebaikan banyak orang itu diketahui, ya, ditiru, bisa untuk memotivasi orang lain, gitu ya. Dan bukan tidak ada motivasi lainnya, gitu. Kalau memang tidak takut itu silakan untuk diperlihatkan, tidak masalah. Ya. Ya amal yang apa namanya? Amal yang umum, ya. Amal yang apa disembunyikan itu ya bagus. Ya. Tapi kalau semua amal disembunyikan, ini kebaikan tidak nampak dari umat Islam. Nah, gimana? Itu. Ada contohkan itu oleh Gus Baha itu. Nah, sholat itu Rasulullah itu sholat itu solu ra'aitu muni usoli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya kan amal sholat itu diperlihatkan agar menjadi contoh pada umatnya, loh sholat itu begini gitu. Ya artinya memang ada amal-amal yang boleh, dan kalau tidak takut untuk riya sum'ah itu silahkan diperlihatkan untuk memotivasi, ya, untuk saling memberi tawasu bil haq wa bis sabr, ya. Sehingga kebaikan dari umat Islam itu nampak, ya, terrefleksi, terrealisasi dalam kehidupan keseharian, sehingga orang lain itu yang mungkin non Islam itu melihat Islam itu baik dan dia bisa masuk Islam itu karena akhlak yang baik. Karena sejarah sirah menunjukkan bahwa banyak para sahabat itu ikut Islam itu kan karena kebaikan yang nampak dari Islam, gitu. Ya, kalau tidak nampak harus dipelajari dulu, waduh. Ya. Tapi betapa banyak orang yang masuk Islam itu justru karena sekedar melihat praktek Islam itu dalam kehidupan keseharian, hingga terkesima, ya, sehingga termotivasi, ya. Oh begitu toh Islam luar biasa, indah. Maka kemudian menjadi Islam rahmatan lil alamin itu ya ketika dinampakkan. Kalau enggak dinampakkan bagaimana mau dikatakan rahmatan lil alamin, gitu. Nah, gitu. Tapi juga ada yang orang mendapatkan hidayah itu karena tadinya non Islam tapi kemudian mempelajari Islam, itu kemudian masuk Islam. Orang-orang Barat yang mempelajari Islam yang disebut dengan kaum orientalis, itu orang Barat yang dikirimkan non Islam itu, yang dikirimkan ke dunia timur, Arab, Asia, gitu ya, termasuk ke Indonesia, itu untuk mempelajari Islam dari kaum muslimin. Tujuan awalnya itu adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi dengan
mempelajari Islam dari dalam, gitu ya. Kemudian dia akan menghancurkannya lewat sesuatu yang sifatnya khilafiyah, umpamanya. Khilaf itu sifatnya ada perbedaan pendapat. Ya, fikih kan banyak Bu ya. Fikih itu banyak. Dalam sholat aja macam-macam gerakannya. Ya. Nah itu yang diangkat-angkat yang kemudian untuk memecah belah, untuk menyatakan bahwa ini Islam mungkin tidak jelas, tidak konsisten, macam-macam gitu ya. Itu dihembuskan. Ya. Tapi banyak yang kemudian orientalis ini justru dengan mempelajari Islam itu terkesima. Ya. Akhirnya masuk Islam. Konon Senokor Gronye itu Belanda ya, yang jajah Aceh itu bahasa Arabnya baik, dan kalau nggak salah dengar saya itu Senokor Gronye itu hafid Quran, tapi memerangi Islam, memerangi Islam. Ya, karena memang tujuan dia mempelajari Islam itu untuk menghancurkan Islam, dan dia tidak mendapatkan hidayah dari ilmunya karena memang niatnya udah begitu. Ya banyak sekali yang begitu ya. Jadi ya seperti tadi wa inama likulim ri'ima. Nah, seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Niatnya menghancurkan Islam ya itu ya, kemudian walaupun dia belajar Islam, akhirnya dia memusuhi Islam. Kemudian tentang wajibnya niat. Bapak dan Ibu, ijma ulama itu berarti kesepakatan para ulama, sebagian besar ulama, ijma. Sebagian besar ulama itu sepakat bahwa amalan orang yang beriman, yang balik atau mukallaf, tidak bernilai dan dapat balasan kecuali didasari niat. Nah kalau anak-anak gimana? Anak-anak Bapak dan Ibu, anak itu belum disebut mukallaf, itu belum disebut menerima beban ubudiyah. Anak-anak itu sampai kapan? Sampai balik. Balik itu ukurannya apa? Balik. Ya perempuan. Ya mimpi basah, pamen. Ya, perempuan. Kalau sudah begitu, berarti dia mukallaf. Surat kalau belum ya belum Bu. Ada yang umur berapa bulan sudah sunat? Iya, 1 tahun sudah sunat. Nah itu belum balik karena kan belum batasnya itu. Ya, betul. Ya. Bukan umur, kalau umur nanti akan beda-beda ya. Sekarang ini anak SD kelas 5 itu sudah ada yang ya, mimpi basah. Ada yang M. Saya punya tetangga itu putri, anak putri itu kelas 5 SD. Ini ternyata sudah ini. Iya, karena banyak. Ya pengaruh era informasi yang luar biasa. Anak-anak itu tontonannya TV juga begitu, media internet juga begitu, sehingga mungkin itu mempercepat prosesnya pendewasaan dari sisi psikologi. Kok psikologi ya? Psikologi ya? Fisik. Nah, dari fisik juga ya. Nah itu. Walaupun secara ini sebenarnya belum, tapi dewasanya itu lebih cepat dari umur yang biasa lazim gitu. Kebrongot ya. Kebrongot itu. Nah anak-anak itu karena belum mukallaf itu ya sifatnya, kalau anak itu membiasaan. Kalau umpamanya sholat dan puasa itu sebenarnya belum dihukumi wajib untuk beramal kebaikan. Tapi bagi orang tua terhadap anak itu namanya pembiasaan, dan itu wajib dilakukan oleh orang tua. Makanya sholat itu ketika sudah umur berapa Bu? 9 tahun ya. Ya. Itu sudah kalau tidak sholat bahkan
boleh dipukul ya, tapi bukan pukul tempeleng. Ya, peringatan ya mungkin ininya ya, pinggulnya, pantatnya gitu. Nek kepalanya yang nanti bahaya. Nah, bukan ya, Pak Kaplok ini ya, betul. Bahasa Jawa Timur sama dengan bahasa. Oh, nek kita koplok ya, Bu ya. Koplok itu. Oh, ada keplak, ada koplok, ada kaplok gitu. Nah, itu sama. Ada ya, betul, ada koplok, ada keplak, ada kaplok, sama gitu. Nah itu, jadi kalau amalan orang yang sudah mukallaf itu kalau tidak ada niat ya berarti tidak ada nilai, gitu. Tidak ada nilai. Ya makan sih makan saja, nggak ada nilai ibadahnya. Udah makan biasa, gitu, mubah. Ya, memenuhi kebutuhan ini aja. Tapi kalau makannya itu dengan kesadaran yang penuh, saya makan karena memang ini kewajiban kita terhadap fisik kita. Perlu makan, kita kasih makan. Kita punya kewajiban memberikan hak badan kita untuk memberikan makanan yang sehat. Ya, halalan thayyibatan. Ya, tidak cuma halal tapi juga thayyibat. Baik. Kemudian didahului dengan minimal basmalah, atau kalau doa makan adalah Allahumma karena makin ada benar itu. Ya, kemudian di akhir juga doa. Itu akan bernilai ibadah makannya walaupun sebenarnya mubah. Ya. Dan mubah. Nah, amalan mubah kok bisa menjadi ibadah, nilai pahala? Ya karena memang cara melakukan dengan kesadaran penuh, doa, alhamdulillah dapat, sudah kenyang, Allah berikan rezeki, bisa ada kehidupan kembali, bisa makan, gitu ya. Insya Allah bernilai ibadah. Nah, niat yang dimaksud adalah dalam amalan-amalan ibadah tertentu. Ya, jadi yang tadi bernilai ibadah itu memang ketika itu amalan-amalan yang memang oleh Rasulullah Muhammad SAW itu sebuah amalan yang ada syariatnya secara khusus. Ya, ada syariatnya secara khusus yang tata cara atau urutannya itu oleh Rasulullah ditentukan gitu. Ya seperti sholat, zakat itu kadarnya ditentukan, beda-beda antara kadar zakat fitrah, zakat emas, zakat panen, zakat profesi, zakat binatang. Nah, itu beda-beda, emas, perak, ya beda-beda. Itu ada aturannya, gitu. Ya. Sehingga ketika tidak memenuhi syarat-syarat itu, ya walaupun diniatkan dengan ikhlas ya tidak benar, karena secara aturannya itu tidak menurut apa yang dicontohkan Rasul. Seperti sholat itu ikhlas lillahi ta'ala, tetapi zuhur itu 5 rakaat umpamanya. Ya, saking semangat ya. Mungkin tidak ada ininya, tidak ada nilainya, bobotnya. Bahkan dianggap berdosa karena mengada-ada. Dan yang ketiga, menurut Imam Hanafi merupakan syarat kesempurnaan ibadah agar dapat pahala. Sedangkan menurut Imam Syafi'i merupakan syarat sahnya amal. Jadi ngeten. Kalau Imam Hanafi niat itu sebagai kesempurnaan saja. Jadi ya amalnya itu menjadi berpahala, tapi nek disertai niat menjadi sempurna katanya. Itu Imam Hanafi. Tapi kalau Imam Syafi'i, dan orang Indonesia ini sebagian besar, kebanyakan orang Indonesia itu bermadzhab Syafi'i. Dia menyatakan bahwa niat itu sebagai syarat amal. Kalau dia sebagai syarat, kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka amalnya menjadi tidak sah. Tidak sah. Karena syarat untuk berlakunya amal ini tidak dipenuhi. Syarat wajibnya sholat itu
wudu. Lah kok sholat tanpa wudu? Ya berarti sholatnya. Maka wudu itu menjadi wajib bagi sholat, walaupun hukumnya wudu itu sunat. Kalau wudu itu bukan untuk sholat, itu sunat. Tapi kalau wudu untuk sholat, ya wajib. Karena sholat tanpa wudu ya tidak sah. Ya. Tapi hukum asalnya wudu sendiri itu adalah sunat. Tidak bisa dikatakan wajib. Karena kaidah fikihnya kan sesuatu menjadi wajib ya, karena sesuatu yang wajib tanpanya menjadi tidak sah, maka dia itu menjadi wajib. Seperti wudu tadi, wudu itu sunnah, tapi kalau menjadi syarat sahnya sholat, maka wudu menjadi wajib. Karena sholat tanpa wudu, sholatnya tidak sah, maka wudunya menjadi wajib. Itu apa namanya itu kaidah usul fikih. Ya. Baik, kok cepet men ya. Ya. Waktu dan tempatnya. Kebutuhan mohon nggih niki. Waktu niat ini di awal melakukan amal. Di awal melakukan amal. Tapi ada niat yang boleh dilakukan telat umpamanya. Umpamanya begini, puasa sunnah, ya, puasa sunnah itu. Puasa itu kan sebenarnya dari fajar ya, sampai tenggelamnya matahari. Ya. Dia dari pagi itu tidak ada niat untuk puasa, Bu. Tidak ada niat untuk puasa Senin umpamanya. Ya. Tapi sampai jam 9 kok kadung urung makan. Kadung nggak makan dan tidak ada makanan. Wah, tak bablah nih poso sisan weh gitu. Itu boleh. Puasa sunnah ya. Puasa sunnah. Ya. Ya, jadi Rasulullah pernah lakukan itu ya. Jadi beliau suatu hari itu tidak menemukan makanan. Ya. Padahal ya apa namanya sudah terbit matahari. Ya, tapi kok tidak ada makanan di rumah. Ya udah. Diniatkan udah puasa. Itu diperbolehkan. Tapi kalau Ramadan ini ada dua pendapat nih. Ada yang memperbolehkan niatnya itu satu kali di awal masuki bulan Ramadan untuk 1 bulan penuh gitu. Niatin sun poso Ramadan sakulan tutup tahun semene lillahi ta'ala. Tidak harus nawa itu sama hudin anadai fatisari Ramadan hadis sanati. Tidak harus berbahasa Arab. Ya. Itu boleh. Ya. Tapi ada yang mengatakan tidak boleh begitu. Ya, niat puasa Ramadan itu ya setiap malam ya, atau ketika mau sahur. Ya. Setelah tarawih boleh atau mau sahur boleh. Atau kalau tidak lupa melafalkan gimana? Tidak masalah. Wong namanya sudah bangun ingin sahur itu ya itu niat poso gitu, tidak poso. Waduh, saya lupa belum nama itu sama hudin anak adai gimana ini? Boleh enggak gitu ya? Tidak masalah, wong jenengan itu bangun dari tidur untuk kemudian sahur itu sudah niat. Karena niat sendiri ini sebenarnya nanti di bawahnya ya. Nanti tidak harus dilafatkan. Nanti di bawah. Nih ada penjelasannya. Oh ini tempatnya di hati, ya, tempatnya di hati. Niat itu asalnya begitu, karena niat itu amalan hati, bukan amalan lisan, ya, bukan amalan lisan. Sehingga tidak disyaratkan untuk melafatkannya. Seperti mohon maaf yang sering jadi polemik itu kan usoli gitu ya. Ya. Itu polemik, itu perbedaan pendapat. Yang jelas saya akan mengatakan tidak usah dipersoalkan.
antara mereka yang pakai usoli dengan yang tidak pakai usoli. Yang jelas yang harus digarisbawahi itu, jangan pernah mempermasalahkan itu, jangan merasa dirinya benar, saya pakai usoli, atau saya merasa lebih baik karena saya tidak pakai usoli. Tidak usah, tidak perlu. Ini karena itu khilaf. Ini khilaf. Nah, orang yang merasa begitu itu kan ketika ya nun sewu ngajinya satu arah gitu ya. Yang kemudian taklidnya itu taklid buta. Sehingga kebenaran itu ya nek ora saka kiyaine ya ndak gitu. Kiai saya begitu kok. Sing bener ya kuwi, liyane salah. Gitu. Nah, ini ya bener ya. Gitu. Jadi harus dihargai karena memang asal memang tempat niat itu di qalb, di dalam hati. Nah, persoalannya memang ada kemudian ulama yang mengatakan bahwa yang melafalkan itu dihukumi bid'ah, ngeten lho. Persoalan ini. Bid'ah itu mengada-ada. Padahal kalau sudah dihukumi bid'ah itu dhalalah. Nah, dhalalah itu finar. Dhalalah sesat. Sesat itu di dalam neraka. Sehingga dia akan mengatakan, kesimpulannya akan mengatakan bahwa siapa yang melafalkan niat maka dia masuk neraka. Lu kan bahaya nih. Ujungnya kan ke sana. Ini kan bahaya nih. Ya silakanlah berpendapat demikian, ya silakan. Dalilnya juga ada kan. Jadi Al-Qur'annya yang niat itu amal ini itu amalan hati. Ya silakan. Enggak perlu risau, enggak perlu yang jelas tidak perlu bahwa saya ini yang paling benar, saya yang paling betul gitu ya. Yang lainnya salah, enggak perlu. Nah, tetapi di dalam kitab syarahnya Al-Wafi ini dikatakan dianjurkan saja, tidak sampai disunahkan, dianjurkan saja melafadzkan niat itu kalau sekiranya memang untuk membantu menghadirkan hati. Karena tadi Bu, kan di atas tadi, di awal tadi kan kami sampaikan, menghadirkan niat itu tidak mudah loh. Tidak mudah. Sholat saja loh, kadang kita itu yes pokoknya Allahu Akbar nanti semangat imam gitu. Untuk menghadirkan niat itu kadang susah. Dan setiap amal itu harus hadir. Lillahi ta'ala itu kan enggak mudah. Enggak mudah. Gitu. Menghadirkan saja enggak mudah, apalagi sampai kemudian lillahi ta'ala. Itu lebih sulit lagi. Ngerti ya? Soalnya di situ. Nah, sehingga kalau memang susah menghadirkan niat kemudian perlu melafadzkan, ya mungkin lirih-lirih pelan-pelan di dalam hati ucap ininya lesanya ubah itu bergerak enggak bunyi atau mau dibunyikan ya monggo lah, itu mau khilaf. Saya juga tidak akan mengatakan benar atau salah gitu ya. Karena ini persoalannya bukan hitam dan putih. Niki tidak semua orang bisa bijak begitu itu. Ya kalau ngajinya seawal itu memang ya harus pakai usoli umpamanya. Bahayanya itu ketika gini loh. Bahayanya itu ketika kalau tidak pakai usoli tidak sah. Nah, loh. Itu juga bahaya masalahnya. Gitu. Seakan-akan bahwa usoli itu adalah wajib gitu loh. Wajibnya itu niat, bukan lafadznya. Nah, gitu. Nah, kemudian disyaratkan niat juga dalam rangka membedakan antara amal satu dengan yang lainnya. Jadi umpamanya kan sholat zuhur kok jam 2:30 umpamanya. Ya kadung mungkin ketiduran gitu. Nah, jam 11 habis kerja keras, tidur kebablasan jam 2:30 baru bangun cepat-cepat sholat zuhur, padahal harus nyerai asar gitu ya. Iya.
sudah dekat asar gitu. Atau antara wajib dengan yang sunnah, umpamanya antara yang sholat wajib dengan sholat witir, sholat apa? Sholat sholat qobliyah ba'diyah mungkin. Sholat qobliyah ba'diyah. Nanti yang dibedakan karena sholat sama-sama beda ding. Zuhur ya, zuhur itu kan 4 rakaat ya. Nanti kemudian pada zuhurnya ya, yang bagus itu kan ba'diyahnya kan 4 juga ya. Tapi 2 salam, 2 salam. Ya. Tidak langsungan seperti sholat zuhur. Ya, 2 salam, kemudian 2 lagi salam. Tapi biasanya saya cuma 2 rakaat gitu. Ya. Itu dibedakan. Jadi pentingnya niat itu di situ. Biar apa namanya? Ya Allah tidak usah dilafalkan juga sudah tahu apa yang ada dalam hati kita. Jangankan yang sudah dilaksanakan, ada yang dalam hati, yang akan dilakukan itu sudah tahu. Jadi, sudah tahu gitu. Nah, tetapi di dalam syarahnya ini dikatakan disyaratkan niat juga dalam kerangka membedakan antara amal satu dengan lainnya. Ini masih 2 slide. Cepat saja ya. Wajibnya hijrah. Jadi tadi kan faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, hijrah itu apa? Hijrah itu sebenarnya pindah. Ya, pindah dari mana? Asalnya hijrah itu adalah pindah dari Mekah menuju Madinah. Itu adalah syariat, itu adalah perintah Allah kepada Rasulnya. Walaupun sebelum, kalau makna yang lebih luas pindah itu karena sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah itu sudah ada hijrah yang mengawalinya. Dari Mekah menuju ke Habasah. Habasah itu Ethiopia. Ethiopia itu Afrika Selatan. Afrika Selatan. Selatannya Mesir. Sudan. Mesir, Sudan, kemudian Ethiopia. Itu kemudian juga ada hijrah ke Taif. Nah, perintah hijrah yang besar ya, yaitu dari Mekah ke Madinah, yang itu oleh Rasulullah sendiri. Ya, diperintahkan Allah, Rasulullah dan para sahabatnya yang setia, itu meninggalkan kampung halaman, sanak saudara, gitu. Nah, hijrah itu juga diartikan sebagai berpindah dari negeri kafir menuju negeri muslim, atau dari tempat atau daerah yang tidak memungkinkan syariat Islam diberlakukan menuju tempat atau daerah yang kondusif. Umpamanya bisa karena penguasa yang zalim yang tidak memberikan peluang, atau pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain ya, karena mungkin bosnya ini non muslim dan tidak ada diberi kesempatan waktu sholat yang cukup umpamanya. Mungkin ya boleh nih dibatasi harus sekian, harus sudah sampai ini lagi. Jadi tidak ada ya umpamanya nggih. Ada begitu Bu ya, ada begitu. Jadi bahkan ya jabatan beda gitu ya. Nah, yang demikian itu maka hijrah ya dari itu tempat kerja yang tidak kondusif menuju ke tempat yang kondusif gitu ya. Dari tempat yang di situ itu umpamanya juga bi'ah atau lingkungan yang jelek, umpamanya banyak yang tidak sholat, banyak anjing, banyak orang mabuk, ya, mengganggu lah gitu. Menuju daerah yang dekat masjid, apa namanya itu, desa santri gitu ya. Itu hijrah. Bahkan ada yang mengatakan satu ulama mengatakan bahwa hijrah yang demikian itu wajib. Karena apa? Karena kalau tetap di situ dia tidak bisa mempertahankan
atau tidak bisa melaksanakan syariat Islam dengan baik. Nah, itu wajib. Maka kalau memilih tempat tinggal, memilih membeli rumah itu ya lebih baik membeli lingkungan daripada membeli aspek strategis murah gitu. Atau apa ya punya uang gitu loh, beli di sana sini tapi di situ lingkungan tidak aman di daerah gitu, lokalisasi umpamanya, itu kan tidak bagus bagi perkembangan keluarga, anak, cucu. Maka yang demikian itu wajib. Nah, hijrah juga diartikan secara maknawiyah. Hijrah dari perbuatan jelek menuju baik, dari perbuatan maksiat menuju perbuatan yang islami. Itu dua-duanya wajib. Ya, dari wajib. Ya, seperti hijrahnya Umar bin Khattab gitu ya, dari kubangan jahiliyah yang luar biasa setelah mendapat hidayah itu. Hidayahnya itu sederhana ya, Bang. Karena mendengar bacaan Al-Qur'an adiknya gitu ya. Sampai kemudian meleleh langsung, ini apa yang dibaca ini, merasa penasaran keindahan Al-Qur'an. Terakhir Bapak dan Ibu, faedah hadis. Niat baik akan mendapatkan pahala walaupun akhirnya tidak bisa diamalkan karena halangan syar'i. Ya. Jadi dengan niat tok itu sudah satu pahala walaupun akhirnya tidak bisa melakukan karena sakit umpamanya, karena halangan apa gitu. Jadi saya itu mau infak untuk lalai Arab zakat mal sekian M gitu ya. Tapi kok waktu itu malah ya betul itu ya, kapusan itu ya. Malah nggak jadi itu ya, karena yang mau dizakatkan malah hilang pokoknya. Atau begini Bu, amalan yang sudah rutin dilakukan. Kemudian jenengan sudah terbiasa tahajud, tapi ada satu hari yang jenengan tidak tahajud, mungkin terlalu lelah ketiduran. Andai saya tidak lelah dan saya terbangun, saya mesti tahajud. Maka walaupun jenengan tidak tahajud, jenengan tidurnya itu mendapatkan pahala tahajud. Bukan karena niat, karena sudah rutin, sudah kebiasaan gitu ya kondisinya. Sudah terbiasa sholat duha, kok suatu hari kelalen gitu, kelupaan, atau karena aktivitas apa gitu terus tidak lakukan, dia tetap mendapatkan pahala ini ya, karena biasa. Karena andai kan tidak ada halangan syar'i, saya akan lakukan. Seandainya saya tidak ketiduran, maka saya sholat. Tapi bukan yang wajib ya, kalau wajib nggak boleh ya. Ya, terakhir Imam Baithawi menyatakan seluruh amal tidak sah tanpa niat. Maka amal tanpa niat berarti kosong, tidak ada nilainya. Niat dalam amal ibarat ruh dalam jasad. Maka jasad tidak akan bertahan tanpa ruh, dan ruh tidak terlihat di alam ini ketika tidak bersatu dengan jasad. Mohon maaf, mungkin kesorean ya Bapak dan Ibu. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai ibadah dan dibalas nanti di yaumul akhir, dan sama-sama semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.